Ratusan nelayan Kepulauan Spermon ini memprotes penambangan pasir oleh kapal asing di perairan Makassar, Sulawesi Selatan. Di hadapan petugas yang berjaga, nelayan menyuarakan kekecewaannya atas aktivitas penambangan pasir. Nelayan mengeluhkan hasil tangkapan mereka berkurang karena adanya aktivitas tambang pasir di tengah laut. Pendapatan mulai menurun karena air keruh, ikan-ikan pada lari. Layaknya manusia terkena debu. Lari itu manusianya, begitu juga ikan-ikan. Terkena itu, imbasnya itu laut, kotorannya itu laut. Akibat daripada tambang pasir, maka ikan-ikan ini pada kabur semua. Akhirnya hasil kami bahkan tidak dapat dalam satu hari. Dan utang daripada ongkos kami melaut sudah banyak tertinggal. Setelah mengitari kapal penambang pasir dan menyampaikan orasi di tengah laut, para nelayan ini pun membubarkan diri. Menuntut Ketua DPRD Sumba Timur turun dari jabatannya, massa dari berbagai lapisan masyarakat menggelar unjuk rasa. Massa kecewa dengan kinerja Ali Umar Fadak selaku Ketua DPRD setempat. Sempat diadang petugas, massa akhirnya diterima sejumlah pimpinan dan anggota DPRD. Setelah menyampaikan aspirasi dan bertemu perwakilan DPRD, massa pun menyerahkan secara simbolis label penyegelan ruangan dan membubarkan diri. Tim Liputan iNews melaporkan. Menolak rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila, demonstran mengepung gedung DPRD Jawa Timur. Warga desa Cibunian, Kampung Salak, Bogor dites corona setelah sebelumnya digoyang sang Raja Dangdut Rhoma Irama. Penyidik Polda Lampung periksa saksi pelecehan seksual oleh petugas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Halo, selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore yang akan menemani Anda selama 2 jam ke depan bersama saya Anissa Dasuki. Dan saya Aprilia Putri. Pemirsa, kami awali iNews sore dari informasi kebakaran puluhan kios di Jakarta dan aksi unjuk rasa puluhan warga yang mendesak pengusutan kasus pembunuhan di Deli Serdang, Sumatera Utara. Puluhan toko di Jalan Minangkabau, Manggarai, Jakarta terbakar pagi tadi. Api dan asap hitam membumbung tinggi menghanguskan puluhan bangunan. Warga dan petugas berjibaku memadamkan si jago merah. Belasan mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Angin yang bertiup kencang menyulitkan proses pemadaman. Sejumlah pemilik toko histeris menyaksikan toko mereka ludes dilalap api. Menurut salah seorang saksi mata, api pertama kali muncul dari sebuah toko mebel. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Akibat peristiwa ini lalu lintas di sepanjang Jalan Minangkabau dan Jalan Dr. Saharjo tersendat. Dari Jakarta, Helmi Sajangpati, iNews melaporkan. Puluhan warga berunjuk rasa di depan Mapolsek Percut Saituan, Deli Serdang, Sumatera Utara. Dengan membawa poster dan berorasi, warga mendesak polisi membebaskan seorang warga yang menjadi saksi kasus pembunuhan. Saksi bernama Sarpan sudah 5 hari menginap di kantor polisi.
Menjelang siang, perwakilan keluarga saksi masuk ke Mapolsek Percut Seituan untuk bernegosiasi. Ini kita mau demo minta keadilan. Nah, kenapa saksi kok ditahan? Sampai 5 hari. Sampai sekarang nggak dipulang-pulangkan. Mau nengok pun nggak dikasih. Saya dengar kabar katanya dia dipukulin. Sebelumnya, seorang warga Desa Seirokan, Kecamatan Percut Seituan, Deli Serdang, Sumatera Utara, tewas dengan kondisi mengenaskan awal Juli lalu. Peristiwa terjadi saat korban bersama temannya sedang bekerja merenovasi sebuah rumah. Tiba-tiba, anak pemilik rumah menghampiri korban dan melukai leher korban dengan cangkul. Polisi kemudian langsung menangkap dan menahan pelaku. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Demonstrasi menolak rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila terjadi di depan gedung DPRD Jawa Timur. Massa membubarkan diri setelah aspirasi mereka ditampung oleh anggota DPRD Jawa Timur. Demikian juga kepada Bapak pendiri di depan yang tinggi-tinggi. Demonstrasi gabungan dari sejumlah organisasi massa ini berlangsung sejak pukul 11 pagi. Massa membawa sejumlah poster yang isinya menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila yang dianggap menciderai dasar negara Indonesia Pancasila. Dalam orasinya, perwakilan massa menyebut akan membela mati-matian Pancasila yang merupakan sumber semua hukum di Indonesia. Revisi Undang-Undang HIP dianggap akan melemahkan Pancasila. Massa juga meminta agar RUU HIP dicabut dari Balegnas karena berpotensi mengganggu ketentraman dan keamanan masyarakat. Massa membubarkan diri dengan tertib setelah aspirasi mereka ditampung anggota DPRD Jawa Timur. Gelombang penolakan rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila juga terjadi di Garut, Jawa Barat. Massa berkumpul di alun-alun kota untuk deklarasi menolak RUU HIP. Massa menilai RUU HIP membahayakan ideologi bangsa, negara, dan bangsa. Massa meminta agar wakil rakyat menghentikannya karena pembahasan RUU HIP dianggap tidak penting di tengah pandemi COVID-19 ini. Di Sampang, Jawa Timur, Aliansi Ulama Madura menggelar demonstrasi di depan gedung Dewan Perwakilan Daerah Sampang. Aksi ini dilakukan untuk menolak rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila. Menurut pengunjuk rasa, RUU HIP ini memberi peluang bangkitnya komunisme di Indonesia. Gelombang protes RUU Haluan Ideologi Pancasila terus bergulir. Para pengunjuk rasa meminta RUU HIP dibatalkan pembahasannya. Merespon gelombang protes tersebut, pemerintah kembali menegaskan sudah mengembalikan RUU HIP ke DPR. Minggu 4 Juli 2020, apel siaga Ganyang Komunis oleh Ormas Islam di Jakarta digelar di lapangan Ahmad Yani, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Aksi serupa juga terjadi di daerah lain. Sejumlah ormas Islam di Klaten, Jawa Tengah turun ke jalan untuk menolak rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila. Sambil berorasi dan membawa poster, demonstran berjalan dari Masjid Al-Aqsa menuju Tugu Adipura samping gedung DPRD Klaten. Di Makassar, Sulawesi Selatan, apel siaga Ganyang Komunis juga digelar di depan Monumen Mandala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sejumlah ormas menuntut RUU HIP dibatalkan. Massa mengecam DPR karena sempat meloloskan RUU HIP sebagai produk legislasi nasional. Merespon gelombang protes yang terus bergulir, pemerintah kembali menegaskan sudah mengembalikannya ke DPR. RUU ini merupakan inisiatif DPR. Karena secara prosedural harus menanggapi itu, maka pemerintah menolak seluruh materi yang berkaitan dengan tafsir Pancasila. Menolak Trisila, Ekasila sebagai perasaan Pancasila, menolak tidak masuknya TAP MPR, dan menolak tafsir-tafsir Pancasila di berbagai bidang, gitu, karena tidak boleh lagi ditafsirkan Pancasila itu di dalam sebuah undang-undang.
tapi ditafsirkan di dalam berbagai banyak undang-undang. Undang-undang ekonomi itu ya tafsir Pancasila, undang-undang pendidikan tafsir Pancasila. Tidak boleh ditafsirkan di dalam satu undang-undang. Tanggal 16 kita sudah umumkan ke pemerintah, kita sudah sampaikan ke DPR, kemudian kita ngutus Menkumham 16 Juni kemarin. Gitu. Tapi kalau tenggat waktunya masih sampai tanggal 20 Juli kan pemerintah untuk menanggapi secara resmi. 60 hari. Unjuk rasa besar-besaran menentang RUU HIP pertama kali digelar 24 Juni di depan gedung DPR MPR. Dalam unjuk rasa ini terjadi insiden pembakaran bendera PDI Perjuangan yang dianggap sebagai partai di balik RUU HIP. Insiden pembakaran bendera memancing kemarahan PDI Perjuangan hingga membalasnya dengan melaporkan pembakaran bendera ke polisi sambil berunjuk rasa menuntut polisi mengusut kasus pembakaran bendera. Namun beberapa pihak menganggap PDI Perjuangan memainkan politik playing victim alias sebagai korban. Namun politikus PDI Perjuangan Arya Bima membantah tudingan tersebut. Kemarahan sangat bisa dipahami, tapi tindakan anarki itu sangat tidak dikehendaki oleh Ketua Umum, maka jalur hukum menjadi salah satu opsi yang paling benar, yang salah satunya adalah cukup bisa meredam berbagai tindakan-tindakan emosional warga atau kader-kader di bawah. Kalau mau ada pendapat demikian ya silakan saja. Laporan kasus pembakaran bendera dilayangkan PDI Perjuangan ke polisi tanggal 26 Juni 2020. Kasusnya kini ditangani Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, unjuk rasa tolak kedatangan 239 TKA Cina gelombang ketiga di kantor imigrasi Kendari, Sulawesi Tenggara diwarnai pembakaran ban bekas oleh demonstran. Rencananya 239 TKA Cina gelombang ketiga akan tiba malam ini. Maka hari yang coba kami lakukan hari ini adalah mencoba keluar kau. Lemparkan tai sapi, lemparkan tai sapi. Unjuk rasa tolak kedatangan 239 TKA Cina gelombang ketiga di kantor imigrasi Kendari, Sulawesi Tenggara, Forum Pemuda dan Mahasiswa Sekota Kendari. Demo sebagai bentuk kekecewaan terhadap Kepala Imigrasi yang meloloskan 261 TKA Cina gelombang ke-1 dan 2 ke Sulawesi Tenggara di tengah pandemi COVID-19. Aksi unjuk rasa sempat diwarnai ketegangan antara pengunjuk rasa dan polisi yang berjaga di depan kantor imigrasi. Demonstran menuntut Kepala Imigrasi Kendari untuk mundur dari jabatannya karena telah meloloskan 261 TKA pada gelombang pertama dan kedua. Jadi masa aksi tetap hari ini meloloskan 500 TKA datang di Indonesia. Poin kedua, meminta kepada pihak imigrasi untuk komitmen dengan apa yang menjadi surat pernyataan, menunda kedatangan 5 TKA. Sinarmas kembalikan uang kerugian negara 74 miliar rupiah. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut, tetap di iNews Sore.